Say hello. Halo semuanya, welcome to my channel. Nama aku Flora dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku akan bahas mengenai satu keluarga konglomerat di Korea yang mungkin namanya akan kurang familiar, apalagi bagi kalian yang nggak terlalu suka K-pop atau Korea. Tapi kalau kalian dengar nama perusahaannya, aku yakin kalian pasti langsung tahu perusahaan ini karena perusahaannya tuh gede banget. Oke, langsung aja kalau gitu ke ceritanya. Anjing, gue nangis BTW, gimana dah? Siapa yang di sini suka nonton drama Korea? Aku juga suka nonton drama Korea, tapi memang akhir-akhir ini agak kurang gitu ya, karena sibuk biasa dengan kehidupan. Anyway, biasanya di drama Korea itu kan ceritanya tentang si kaya dan si miskin, terus nanti akan ditentang oleh keluarganya dan segala macam, tapi tetap bersama begitu ya. Misalkan nih, Boys Before Flower tuh, siapa namanya, Gem Jandi sama Lee Min Ho, bukan Lee Min Ho, Gu Junpyo. Udah jadul banget kita referensinya ya. Terus ada juga cerita sang bos jatuh cinta sama bodyguardnya, kayak misalkan drama K2 tuh yang main tuh si Ji Chang Wook sama Yuna SNSD. Inget gak tuh? Ternyata itu gak cuman ada di dunia drama aja, tapi ternyata juga ada di dunia yang nyata. Anjing, gue nangis nih, mohon maaf ya. Kita gini aja ya biar dia agak nyaman, tenang. Balik lagi, gak cuman ada di drama doang, tapi juga ada di kisah nyata seorang Ibu Chin. Ibu Chin itu adalah salah satu pewaris tahta perusahaan terbesar di Korea, yaitu adalah perusahaan Samsung. Jadi kalau kalian suka Korea, pasti kalian tahu keluarga konglomerat itu disebutnya adalah keluarga cebol. Dan ternyata Ibu Chin ini jatuh cinta sama bodyguardnya sendiri. Namanya adalah Im Woo Jae. Siapa itu Ibu Chin? Ibu Chin adalah salah satu dari pewaris tahta perusahaan Samsung. Untuk saat ini dia adalah direktur dari Hotel Sheila, yaitu adalah hotel anak perusahaan dari Samsung. Ibu Chin sendiri adalah anak kesayangan dari bapaknya. Iyalah, masa bapak tetangga gitu kan. Dan bapaknya itu adalah bos besar pemilik Samsung Group kala itu. Sekarang bapaknya sudah meninggal, rest in peace. Dan setelah kepergian bapaknya, sekarang pewaris tahtanya dipegang oleh kakaknya Ibu Chin. Gimana sih ceritanya si Ibu Chin ini bisa ketemu sama Im Woo Jae? Jadi Im Woo Jae itu juga sebenarnya dia berasal dari keluarga yang gak kaya-kaya amat gitu. Keluarganya biasa aja gitu. Bapaknya itu dulu karyawan swasta, dan dianya sendiri waktu itu sekolah di sekolah yang memang bagus. Jadi Im Woo Jae itu dulu sekolah di Dankook University, salah satu universitas prestisius di Korea yang terbaik juga, yang alumninya diantaranya adalah Taekyon 2PM, Ji Chang Wook, Rain, Park Bo Young, dan masih banyak lagi. Jadi memang dia tuh sekolah di sekolah yang terkenal gitu kan, meskipun dari keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi anaknya tuh pintar begitu kan, udah pintar, makanya masuk universitas yang bagus. Ibu Jun sendiri karena dia berasal dari keluarga konglomerat ya, dia pun sekolah di Universitas Yonsei, salah satu universitas yang juga prestisius di Korea. Jadi biarpun mereka status sosialnya beda jauh, tapi otaknya sama-sama encer gitu kan. Kalau yang tanya, emang kayak apa sih keluarga cebol ya kan? Kaya banget. Indonesia sendiri keluarga cebol tuh setara dengan keluarga Hartono, pemilik BCA dan Jarum. Lalu ada keluarga Wijaya, pendiri grup Sinarmas, atau keluarga Salim yang punya perusahaan Indofood. Nih kalau kalian masih nggak kebayang gitu kan yang mana ya keluarga Salim, taunya cuma Indofoodnya doang. Nih keluarga Joko Setono, pemilik Bluebird, suaminya Nikita Willy, tuh itu keluarga cebol. Jadi sekarang kebayangkan sekaya apa sih cebol itu. Cebol tuh nggak cuman kayak baru kaya kemarin gitu, tapi udah 7 turunan yang lalu mereka kayanya. Jadi kaya banget gitu. Im Woo Jae sendiri pertama kali ketemu sama Ibu Chin itu setelah dia lulus kuliah. Dia pun bekerja di perusahaan bapaknya Ibu Chin, itulah Samsung ya kan, menjadi bodyguard keluarga Lee. Lalu suatu ketika dia ikutan volunteer disuruh sama Lee Kun Hee, yaitu adalah bos besar Samsung. Nah terus suatu hari bapaknya ini menyuruh dia menjadi
bodyguardnya si Ibu Chin. Dari sanalah benih-benih cinta itu mulai tumbuh gitu kan. Awalnya yang suka duluan tuh si Ibu Chin, ya kan, emang dia bucin kali ya. Terus dia suka sama si Ibu J-nya awalnya nolak. Nah tapi si Ibu Chinnya pun dia pun mau memperjuangkan cinta mereka gitu kan. Opa, ayo kawin kita opa. Jangan Ibu Chin, aku tahu kamu bucin sama aku, tapi dunia kita berbeda. Tapi Ibu Chinnya sendiri tidak peduli dengan status sosial mereka, dan akhirnya pun ngomong sama bapaknya kalau aku mau nikah pak sama dia pak, dia pilihan aku pak gitu kan. Awalnya yang gue dengar ya, rumornya awalnya tentu aja bapaknya nggak setuju, karena seperti yang kita tahu keluarga orang kaya biasanya akan menjodohkan anaknya itu ke keluarga kaya lainnya. Selain untuk supaya bisnisnya lancar, mereka bisa menyebarkan gurita perusahaannya, mereka juga mau status sosial mereka tuh tetap terjaga di atas gitu kan. Jadinya kalau kata mak gue, gunung melihat gunung gitu kan. Keluarga Ibu Chin juga sangat menentang itu ya. Jadinya banyak juga Ibu Chin tuh dijodohin sama keluarga cebol lainnya, supaya udah lu nggak usah mikirin si bodyguard itu lagi, apa bagusnya dia, ya kan. Jadi kita jodohin kamu sama keluarga yang lebih pantas sama kamu gitu, yang status sosialnya tuh setara dengan keluarga kita gitu. Mungkin nih ya, kebanyakan nonton drama kita, mamahnya Ibu Chin bertemu dengan Ibu J, lalu kemudian lempar duit ke Ibu J, tinggalkan anak saya, ini duit yang kamu butuhkan itu kan, jadi ambil saja duitnya, tinggalkan anak saya. Ih tante, duit segini doang dan saya nggak butuh gitu kan. Kalau saya berhasil nikah sama Ibu Chin, sama anak tante, nanti saya bisa dapat uang yang lebih banyak lagi pastinya. Ember. Awalnya tidak disetujui, tapi Ibu Chinnya sendiri itu bucin banget sampai dia menerapkan mogok makan waktu itu. Dan karena Ibu Chinnya juga adalah anak sayangan bapaknya pun akhirnya luluh dan memperbolehkan mereka bersatu begitu. Awalnya itu kan memang pacaran dulu gitu kan, tapi sang bapak mungkin rumornya sudah tersebar, jadinya keluarga Lee ini juga sudah agak turun pamornya gara-gara banyak rumor mengenai oh Ibu Chin sukanya sama yang kelas bawah ya, ini mencoreng nama keluarga. Makanya itu bapaknya langsung udah jangan lama-lama pacaran, nikah aja yang halal begitu. Jadinya Ibu Chin dan Ibu J pun gak lama langsung nikah. Nah habis itu mereka juga punya satu anak cowok, mereka pun hidup bahagia. Tapi ternyata tidak lama lah mereka nikahnya. Dan pada tahun 2021 kalau nggak salah itu mereka akhirnya cerai, dan cerainya itu juga lumayan scandalous. Aku nggak tahu kenapa mereka cerai, yang pasti sidang perceraiannya itu sangat alot, bahkan sampai sekarang pun belum selesai. Dan Ibu J-nya juga menuntut Ibu Chin untuk memberikan uang yang cukup banyak untuk nggak tahu untuk apa, untuk menghidupi anaknya, untuk hal lainnya. Dan Ibu J-nya juga mau hak asuh anak itu ada di tangan dia, jadi mereka masih rebutan hak asuh anak juga. So itu dia itu dia cerita mengenai Ibu Chin dan Ibu J yang mereka tetap menikah meskipun memiliki status sosial yang berbeda. Kalau kalian suka video ini, please like and subscribe. Dan ya, itu aja video pertama dari aku. Semoga kalian suka dan semoga kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye!